Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik, hari ini kita ketemu kembali ya. Harapannya kabar kalian sehat selalu, karena di kondisi sekarang ini kita memang harus tetap jaga kesehatan kita sendiri. Baik saudara-saudara, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang desain dan model pembelajaran PKN SD di kelas rendah. Ya, tentu saja kalian memahami di SD itu ada tingkatan kelas rendah dan ada tingkatan kelas tinggi. Sehingga kita pun sebagai guru atau Anda sebagai calon guru harus bisa membuat desain baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Namun kita kali ini akan membahas tentang bagaimana untuk desain dan model pembelajaran PKN SD di kelas rendah. Apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Oke, tentu saja pembelajaran kita kali ini memfokuskan pada Anda sebagai mahasiswa diharapkan mampu merancang desain pembelajaran PKN SD di kelas rendah. Dari sini maka Anda harus banyak mempelajari tentang berbagai pendekatan, model maupun metode. Saya yakin Anda masih ingat karena materi-materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mulai ke model pembelajaran PKN. Apa sih model pembelajaran? Masih ingatkah kalian tentang teori tentang model pembelajaran? Baik, ada yang masih ingat ya? Oke, benar. Jawaban siapa tadi ya yang jawab? Sepertinya Dion ya? Ya. Baik. Dari model pembelajaran tersebut merupakan acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Jadi Anda harus memahami atau mengetahui bahwa model pembelajaran itu harus sistematis, tahap per tahap. Kemudian, model pembelajaran secara umum merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, kalian ketika membuat perangkat pembelajaran sudah pasti harus menyusun tujuan pembelajarannya. Karena tujuan pembelajaran ini merupakan acuan proses sampai dengan hasil yang akan kita capai dalam sebuah pembelajaran. Termasuk penentuan model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Oke, dari teori tentang model pembelajaran tadi, kita melangkah pada apa sih model pembelajaran PKN di kelas rendah itu? Ya, tidak jauh beda dengan pengertian secara umum tentang model pembelajaran. Di model pembelajaran PKN kelas rendah merupakan pola pembelajaran di mana tema dapat dijadikan sebagai pengikat pembelajaran dalam satu mata pelajaran tersebut. Sehingga untuk siswa SD di kelas rendah, maka mata pelajaran yang dijadikan sebagai dasar adalah pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa? Karena di sini anak mulai mengenal huruf, membaca, dan menulis. Termasuk di pembelajaran PKN pun tidak lepas dari ikatan dengan bahasa Indonesia. Karena di dalam tematik itu bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa penghela atau pengikat dari materi-materi mapel yang lain, termasuk juga di PKN. Oke, sudah sedikit memahami ya bentuk pembelajaran ataupun model pembelajaran di kelas rendah, khususnya di PKN. Kemudian kita sedikit mengingat
dan juga menganalisis atau menelaah tentang model-model pembelajaran PKN di kelas rendah tersebut. Kira-kira apa saja sih? Sebenarnya banyak, tapi Ibu akan memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama, yaitu model pembelajaran demonstrasi. Apa sih model pembelajaran demonstrasi itu? Kalian tahu kan demonstrasi? Ya, benar. Demonstrasi adalah menunjukkan diri atau menunjukkan. Jadi bukan seperti demo-demo yang ada di depan DPR ataupun di alun-alun seperti itu ya. Tapi demonstrasi dalam pembelajaran ini merupakan model kita mengajar yang menggunakan peragaan. Yang tujuannya adalah untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu untuk bisa ditiru atau diikuti oleh peserta didik. Di dalam model pembelajaran demonstrasi ini terdapat 11 langkah. Mungkin nanti Anda bisa melihat kembali di teori-teori model pembelajaran demonstrasi. Kemudian di model pembelajaran demonstrasi terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu penggunaan model demonstrasi dalam pembelajaran PKN di kelas rendah membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena bagaimana mengatur atau mengorganisasi siswa di kelas rendah bisa dikatakan tidak mudah. Namun kelebihannya akan lebih mudah dipahami oleh siswa materinya karena mereka mengalami sendiri atau sudah masuk di dalam sebuah bentuk pembelajaran yang bermakna. Baik saudara-saudara, untuk contoh model yang lain, misalkan NHT. Saya yakin kalian familiar sekali dengan model NHT tersebut. Apa sih kepanjangan NHT? Ya benar, Ayu tadi menjawab number head together. Ya, di model NHT ini, teknik model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Sehingga model ini mampu mendorong siswa untuk meningkatkan semangat bekerja sama antar siswa tersebut. Selain itu juga akan menjalin komunikasi yang baik. Di dalam model NHT ini, mungkin secara teori kita bisa melihat ada beberapa langkah. Antara lain, ada 4 langkah, yang mulai penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, menjawab. Sehingga di dalam model NHT tadi akan benar-benar terlihat kerjasamanya tersebut, saling interaksinya, itu yang paling penting dalam proses pembelajaran bermakna. Untuk selanjutnya, model yang lain adalah model grup investigasi. Model grup investigasi ini mengarah pada pembentukan kerjasama dalam kelompok untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar menemukan sesuatu yang memang menjadi bagian materi pembelajaran yang harus mereka kuasai. Baik, saudara-saudara, model yang lain mungkin Anda juga sudah familiar, yaitu picture and picture. Dari namanya saja picture and picture, otomatis model ini akan melibatkan beberapa gambar. Ini sesuai ya dengan karakteristik siswa SD, yaitu karakteristiknya perkembangan kognitifnya adalah operasional konkret, segala sesuatu yang nyata dalam proses pembelajaran. Dalam model ini, dengan menggunakan gambar yang disusun secara sistematis, yang artinya siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh atau yang sebenarnya. Jadi ini yang akan menunjukkan kekonkretannya. Di model picture and picture ini juga terdapat 5 langkah.
Jadi nanti silakan dilihat kembali materi sebelumnya. Kemudian selain itu juga ada model tebak kata. Selain model tebak kata, otomatis di sini akan membuat siswa sangat semangat dalam proses pembelajaran, karena di tebak kata ini mengikut sertakan ataupun kegiatannya ke arah permainan. Baik saudara-saudara, saya yakin kalian sudah sedikit mempunyai gambaran ya, nanti di dalam pembelajaran PKN SD yang akan dirancang itu menggunakan model apa. Kalau pendekatan kemarin saya rasa sudah dibahas secara mendalam di materi sebelumnya. Kalau metode saya yakin Anda sudah memahami metode banyak, ada tanya jawab, ceramah, diskusi, penugasan. Ya, oke. Sehingga akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran PKN di kelas rendah itu memerlukan desain yang sesuai karakteristik materi maupun peserta didik sesuai kelas tersebut. Sehingga hal ini diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas rendah itu sendiri. Baik, kita sudah selesai, sudah sampai kesimpulan. Harapannya kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ibu tutup dulu pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.